Mbak Sel, Oi, kenapa? kita dari kemarin nih bolak-balik ke sini. Ada tulisan ini di mana-mana Mbak Sel. Tahu nggak artinya? Aku nggak tahu. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Apa dong? BPI, kepanjangannya. BPI? Arum mau tahu kepanjangannya. Iya. Apa BPI ini? Badan Berolahraga Indonesia. Bukan ya? Bukan dong. Apa jadi ini? Badan Perpodcastan Indonesia. Bagus. Boleh. Bagus. Salah, Arum Bikin tahu, badan gua baru. Bercanda, bukan. Nggak BPI ini Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Wih, Nah, apa kan sering jadi MC? Kayaknya lebih pas kalau kita hadirkan narasumber yang udah pasti tahu tentang BPI ya Mbak Sel. Bener Jadi nggak sih? Sobat PDKT dan kita semua lebih dapat mengenal jauh tentang BPI itu seperti apa gitu Rum. Bener banget. Nah, baiklah kita hadirkan langsung. Oh iya, astagfirullahaladzim Maya. Jadi ikutan kebiasaan. Lupa. Namanya juga harus abang-abang Maya. Mohon maaf. Halo Sobat PDKT, saya Sali. Saya Arum. Ketemu lagi sama kita di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Gitu dong, kayak Rum. gini ya? Iya. Rusak. Oke, nah Langsung aja. episode ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu yang apa? Akan mengenalkan kita tentang BPI. Nah, siapakah dia? Langsung aja. Beliau adalah seorang sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Rajali. Ramai banget ya Pak ya. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Iya, sehat, Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah hadir hadir. di Ya, sama-sama. PDKT nih Pak bersama kita. Nah Bapak lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Ya tentu kan menjelang akhir tahun pasti sangat sibuk dong. Oh iya betul. Ya menyiapkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mensukseskan tugas-tugas dan fungsi BPI Ya. sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan Menteri. Tentu tugas ini tugas secara bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Kaban kita Ya. dengan para kapus dan seluruh staf. Dan juga saya juga merangkap sebagai KPA, kuasa penganggaran juga cukup Sibuk ya, minta Pak. waktu juga. Ya. SPJ ya Pak. SPJ dan sebagainya lah. gue. Jadi ini ke depan kan ada event-event besar nih. Oh iya. Sekarang sedang berlangsung ada MOT, Master of Training. Oh. Nah, kita jelang ini ada gelar TTK Nasional di Cirebon. Bulan depan tuh ya Pak. Bulan depan, tanggal 18. Bulan ini Oh, ya sorry, Pak. bulan ini, Pertengahan tanggal bulan 18 ini. sampai dengan 21 Oktober di Cirebon, Jawa Barat. Iya. Nah, minggu ini pun depan cukup berarti. menyita waktu. Ya. Kebetulan saya juga ditunjuk oleh Pak Kaban sebagai ketua panitia di gelar T3 tersebut. Wow, luar Wow. biasa. Tepuk tangan dulu pemirsa. Di sela-sela waktu sibuknya Bapak masih menyempatkan Itu hadir di dia. sini. Keren, Terima keren. kasih banyak Bapak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, bisa nggak sih Pak ceritain sedikit aja awal dari Bapak nih bisa sampai di BPI ini? Karir awal Karir berkarir. awalnya, iya. Kita juga banyak yang pengen tahu nih. Dari Pak. mana gitu ya? Iya, biar sobat Pak, PDKT biar semua semakin tahu semangat. Pak Iya. Rajali ini sebelum di sini di mana. Alhamdulillah saya setelah lulus dari IPB Bogor mendapat kesempatan sebagai PNS di Bapeda Provinsi Aceh tahun 1990. Kemudian saya ikut lagi sekolah pasca sarjana di IPB, mengambil jurusan perencanaan wilayah dan pedesaan. Kemudian saya diangkat jadi pejabat eselon 4 di Bapeda Provinsi. Ya. 2 tahun kemudian saya diangkat jadi kepala Bapeda di Aceh Singgil. Itu selama 7 tahun. Wah, Pas. lama ya Pak. Iya, lama. Lalu kemudian oleh Pak Gubernur waktu itu, saya ditarik ke Banda Aceh, diangkat jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Oh, ke provinsi. Itu pasca tsunami.
Oh, setelah tsunami. Pasca damai Aceh. Tsunami kan 2014. Iya. Iya. Oh sorry, 2004. Iya kan, tsunami 2004, Aceh. iya. Iya. Heeh. Saya diangkat 2006. Oh, 2 tahun setelah tsunami. Setelah tsunami, jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Nah, waktu itu kita bekerja cukup padat di awal ya. Iya. Karena kan ada Rehab Rekon Aceh, PRR namanya. PRR. Jadi Apa, Pak? ketika itu kan Aceh kan ada Badan Rehab Rekonstruksi Aceh. Oh, karena pas Jadi ada bencana badan itu khusus ya, Pak. yang dibangun oleh pemerintah pusat di sana Iya. untuk merekonstruksi kembali Iya. Banda Aceh dan Aceh secara umum yang luluh lantak karena tsunami. Jadi kita terlibat juga dalam kerjaan tersebut. Jadi selain nanti kita melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai kepala dinas, yaitu mengeksekusi kegiatan APBN Iya. dari kementerian yang ditujukan ke dinas, kemudian kegiatan APBD Provinsi Aceh, juga kita berkolaborasi dengan para NGO asing ya, NGO lokal, Iya. kemudian BRR, nah sangat padat. Nah itu berlangsung 6 tahun setengah lah. 6 tahun setengah. Ya, ataupun hampir 7 tahun kalau salah saya itu gitu, sebagai Kadis di Provinsi Aceh. Lalu berakhir dari Kadis TKP Aceh, saya dapat kesempatan menjadi asisten deputi di Kementerian PTT waktu itu. Oh, ke Jakarta berarti. Di Jakarta sudah. Sudah di Jakarta. Nah, jadi itu 2013. Oh, 2013. Jadi saya jadi asisten deputi, kemudian berubah kementerian Ya. menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Iya. Nah waktu itu saya menjadi jadi salah satu direktur. Nah, direktur waktu itu. Kemudian saya diangkat lagi menjadi sekretaris Direktorat Jenderal PDT. Ya, pembangunan daerah tertinggal. Ya. Lalu kemudian SUTK-nya berubah lagi menjadi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tetap. Tapi strukturnya berubah. Perubahan struktur. Perubahan ya, struktur Pak. di dalamnya. Ya. Nah, dulu Badan Latfo menjadi Badan BPSDM dan BPI. Terpecah. Ya. Terpecah dua. Nah, saya diangkatlah menjadi sekretaris BPI sekarang ini. Iya, iya. Itulah perjalanan karir yang panjang. Ya. Mulai dari daerah, provinsi sudah, kabupaten sudah, dan pusat sudah. Jadi semua sudah Nah, Bapak lalui. jadi ini pengalaman panjang saya pikir yang nggak pernah saya duga ya. Ya. Tapi lebih banyak di Aceh berarti ya Pak? Sebelum Iya. lebih banyak di Aceh. Saya lebih gimana lama sih? di Aceh, Jakarta, berarti sudah 10 tahun ini. Di kementerian ya. Iya, 10 tahun. Bapak suka pulang kampung ke sana nggak, Pak? Sekali-sekali. Sekali-sekali lihat ibu masih ada. Oh, berarti masih. Ibu saya masih ada. Alhamdulillah. Ada keluarga besar di sana. Ya, ada waktu libur, ya pulang. Namanya tanah kelahiran. Iya Pak, Tidak pasti rindu ya Pak ya? Iya, Tidak masih boleh rindu. lupa dengan asal usul. Iya, Iya. pasti rindu. Nah, Suka pulang nggak? hah? Suka pulang nggak? Ke rumah. Nah Pak, ngomong-ngomong soal BPI ini. BPI ini kan badan baru ya Pak, yang dibentuk baru 2 tahun kurang lebih ya Pak. Nah, boleh nggak sih Pak menceritakan latar belakang terbentuknya BPI ini gitu? Jadi sebelum struktur organisasi ini ditata ulang oleh Gus Menteri, dulu namanya Bali Latfo dulu namanya. Iya. Itu Bali Latfo ini mewadahi ada 2 pekerjaan besar, yaitu dari sisi penelitian dan juga pengembangan masyarakat, semacam pendidikan masyarakat lah. Nah karena waktu makin kesininya itu makin kompleks permasalahannya, kita berada di era digital seperti ini, nah kita kenal tuh ada perusahaan seluler era connecting people gitu ya. Iya. Setiap orang terhubung gitu ya. Iya. Nah maka SOTK pun harus seperti itu, harus saling terhubung, ya.
Jadi melihat kondisi itu, maka Gus Menteri memekarkan Bali Latvo ini. Satu, menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya. Yang lebih dikenal Yang BPSDM. dikenal dengan BPSDM. Di sini ya, mengurus tusi berkaitan dengan pengembangan ASN sendiri, internal kita, mau pengembangan masyarakatnya. Terutama para pendamping desa, TPP ya. TPP. Nah, itu semua berada di bawah tusinya BPSDM. Begitu. Nah, kedua adalah Badan Pengembangan dan Informasi Desa, DT, dan Transmigrasi. Ya, itu kita sekarang ini. Iya, BPI ini. BPI ini. Tempat kita Jadi sekarang. biar lebih fokus ya Pak. Dia lebih fokus dalam mengembangkan kajian-kajian, menurunkan kebijakan, kemudian menyusun rencana keterpaduan rencana pembangunan Ya. Berdasarkan data dan informasi yang kita siapkan. Jadi ini satu kesatuan yang utuh, sehingga tusi dari BPI ini sangat mulia. Dia adalah memikirkan masa depan. Seperti apa sih wajah desa ke depan gitu ya. Iya. Seperti apa sih wajah kawasan pedesaan ke depan. Seperti apa langkah-langkah strategis dan konkret sehingga mempercepat pengentasan daerah tertinggal itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana wajah transmigrasi ke depan. Nah, inilah kita rumuskan di sini. Jadi kita berpikir masa depan. Ya lebih kurang Bappenasnya Kemendes lah ini. Mendes ya. Itu. Jadi makanya teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman masa depan. Wis. Ya. Keren. Itu luar biasa ini. Luar biasa sekali. Ya? Terus kalau dalam bisnis proses sendiri ya Pak ya, kalau di peran BPI-nya itu sebenarnya di mana ya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau kita lihat dari bisnis proses kementerian, BPI ini seperti satu lokomotif, ya, lokomotif. Nah, disinilah nanti yang akan dilahirkan arah kebijakan-kebijakan dalam bidang desa, kawasan pedesaan, kemudian daerah tertinggal dan transmigrasi. Nanti akan dipadukan berbentuk dengan roadmap, ya, peta jalan. Yang tadi itu saya sampaikan. Nah, inilah peta jalan menuju wajah desa masa depan seperti ini, Oh iya. ya kan? Desa penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan berbasis pada dunia digital, ya kan? Kemudian bagaimana mempercepat tertinggal ini entas gitu. Ini ada di roadmap ini. Bagaimana wajah transmigrasi ke depan seperti apa ada di roadmap ini dan seterusnya. Nah, inilah yang dilahirkan oleh BPI dan output ini menjadi masukan input dari unit kerja level eselon 1 lainnya. Nah, di roadmap ini untuk pedesaan inilah roadmapnya. Untuk DT dan tertinggal inilah roadmapnya. Migrasi inilah roadmapnya. Kemudian untuk pengembangan ekonomi lokal kan ada itu. Ya. Inilah roadmapnya. Nah, di sana ada Direktorat Perencanaan Teknis. Nah, mereka menguraikan kembali lebih detail dari kebijakan ini. Sudah bicara dengan lokasi di desa di mana, berapa panjang jalan, ya kan? Berapa banyak jembatan mau dibangun, berapa petani ternak mau dibantu dan sebagainya. Itu sudah dibahas di level eselon 1 dan itu telah dieksekusi di situ. Nah, jadi dengan adanya BP ini ada keterpaduan rencana. Ya, dulu kan kebijakan itu dilahirkan langsung di unit kerja yang bersangkutan, unit kerja tersebut gitu ya. Oh, jadi langsung gitu. Kalau sekarang dari Kalau BP, dulu misalkan migrasi, ya, maka kebijakan-kebijakan itu dibawa oleh kerja di sendiri. Direktorat. Langsung. Dari Nah, ini dengan dikumpulkan menjadi satu BPI ini, Ya. maka dari sisi keterpaduan, menghindari tumpang tindih, Ya. lebih efisien, ya kan? Akan mudah dalam kolaborasinya, dalam akselerasinya. Nah, inilah peran yang dimainkan oleh BPI ini. Ya, sehingga dalam bisnis proses kementerian ini, BPI ini posisi yang strategis. Dia paling depan. Lokomotifnya lah.
Nanti gerbongnya nanti baru diikuti oleh bukit satu yang lain. Yang lain. Gitu. Dia mengguiden bukit satu lainnya. Nah, Jadi dan peran seperti kita ini itu. penting banget ya. Wah, luar biasa. Di awal gitu. Di Iya, karena awal. kita benar-benar yang mengawali program-program. Program, arah kebijakan. Arah Iya, arah kebijakan kebijakannya tuh di Seperti apa? Nah, itulah dia. Nah, jadi kalau teman-teman ada di PBI ini, berarti teman-teman itu sudah berpikir sudah 25 tahun ke depan. Desa apa? Bukan berarti besok, bukan. Tapi ke depan. Nah, jangkauan ke depan seperti apa. Dan itu dan dasar data dan informasi yang akurat dan valid. Kita nggak mungkin bayangkan masa depan dengan mengangan-angan, nggak mungkin. Iya. Tapi dasar data. Ada dasarnya ya Informasi, Pak. ada dasarnya. Iya, kan kita bukan peramal ya Pak ya. Nah, kita kan bukan dukun ini. Bukan dukun. harus pasti. Iya. Oh, makanya prinsipnya Pak Kaban itu 3 3P. pasti. Kalau lupa nih tuh. Ada di sini. Pasti kreatif, pasti Pasti cepat, cepat, pasti dan- jadi. Ya, Besti. Oh, kopi. Kopi. Luar biasa. Mohon maaf ada iklan di tayangan kali ini. Ayo kopi Bang, 1 Bang. Wah, spesial. Waduh. Kopi Aceh. Spesial nih. Boleh diminum dulu. Nggak apa-apa, kita puasa ya. Boleh Pak. ya minum ya? Boleh Pak, silakan Pak. Kita nyium aromanya aja. Kita puasa, Ini alhamdulillah. namanya kopi sanger kalau di Aceh. Sanger. Sanger. Itu nggak sanger? Nggak tahu. Yang kita tahu itu gayo. Iya. Itu nama daerah tempat tumbuh kopi. Oh, itu nama tempatnya. Sanger itu nama kopi racikannya sanger, kopi sanger. Kan kalau kita kan ada kopi susu gitu kan. Iya. Ada kopi tarik gitu kan. Ada kopi sanger. Sanger berarti merek Pak. Sanger itu nama sih? nama kopi yang diracik itu. Lama-lama Bapak kok diguyur sama Bapak nih. Nama kopi racikannya, Mbak Sel. Oh Sanger- jadi diracik. Iya, diracik nama kopi, racikannya. namanya sanger. Sanger. Oh, jadi Sanger itu sanger. artinya sanger itu Apa sih saling arti? ngerti. Iya, Allah so sweet banget loh. Saling ngerti ya Allah kopi aja Biar romantis perpaduannya. banget. Saya minum ya. Oh, minum. Silakan, Pak. Monggo. Kan kalau kopi tarik, kopi, susu terus seret gitu ya. Iya Pak ya. Kalau Kalau aku Iya. bilangnya kopi sebor. aku sebor. Kan gini Ditarik kayak ya, namanya juga kopi tarik. Dia disebor. Kalau di Aceh itu kopi adanya di Gayo, di Aceh Gayo. Tengah sama Bandar Meriah. Nah itu ada kopi Arabica, ada kopi Robusta. Itu sangat terkenal. Kalau sanger nih Arabica apa Robusta? Pak. Ini Arabica. Arabica tuh apa? Dia kopi Dari Arab Jawa Barat ya? kopi di sana itu nggak bikin berkembung gitu. Oh, Arabica berarti ya jenis Arabica. kopinya. Pahit ya Pak? Pahit ujung, Apa Pak? pahit ujungnya pahit sedikit. Set. Oh, di ujung pahit di belakang manis. Kayak janji. Kayak janji. Janji palsu. Nah Kopi nanti bisa jalan-jalan ke Aceh, berkunjung ke Aceh Tengah, Bandar Meriah. Bandar Meriah. Itu 6 jam dari Banda Aceh. Dingin, Jauh berarti. Dingin Pak. seperti puncak. Mau diajak sama Bapak jalan-jalan ya, Bu. Bukan ya? pertanyaannya. Bagus. Kira-kira kapan ya Pak? Jalannya mantap. To the Jalannya point, bagus. Pak. Nah kalau naik pesawat bisa juga sih. Langsung gitu Ada Pak? pesawatnya. Oh. Dari Medan bisa, Banda Aceh bisa. Oh. Tapi nggak tiap hari sih. Seminggu mungkin 2 kali. Emang mau ke sana? Boleh, Pak. Kalau diajak kamu apa yang nggak mau? Takut nanti nggak mau pulang lagi. Takutnya nggak mau pulang lagi ya. Abisnya sanger aja artinya saling ngerti. Aduh, kenapa kopi saling ngerti Pak? Nah, Kenapa? dulu ceritanya kalau minum kopi di Aceh itu kopi susu, Iya. itu 1 gelas itu setengah susu, setengahnya pakai kopi. Kan mahal tuh. Kopinya yang mahal. Apa susunya yang mahal? Dua-duanya mahal. Oh, gitu. Segelasnya kan. Nah jadi kopinya susunya pakai sedikit, susunya dikit aja, sedikit. Ini susu. Ini nggak tahu ini kurang duitnya ini. Oh. Jadi ngomongnya dipakai bahasa simbol. Iya. Bahasa kode. Bahasa kode mau kopi apa bang? Dia bilang. Saya ngerti aja lah bang. Ya maksudnya? Ya sanger lah gitu. Maka Maka jadilah itu jadilah jadi itu kopi kopi sanger. terkenal. Kalau Jadi kita-
Kopi enak tapi nggak bayar mahal. Oh. Nah, gitu. Asal usulnya di mana sih? Nggak Nah, ngerti. iya ini baru tahu Ini kita, Pak. artinya. Tuh, Sobat PDKT, sangar, saling ngerti. Yo, yo, yo. Oke, udah. Sekarang nih Pak, kita mau tahu harapan Bapak ke depannya untuk BPI itu seperti apa? Ya, harapan saya BPI ini adalah satu unit kerja eselon 1 yang luar biasa. Ya. Sehingga kita berharap bahwa sumber daya manusia SDM yang ada di BPI ini itu adalah sumber daya yang punyai kapasitas yang tinggi, ya, sehingga terus belajar, ya. Kemudian yang selalu berpikir kolaborasi, berpikir akselerasi, kemudian berpikir data dan informasi, sehingga ketika kita memforecast gambaran ke depan seperti apa desa itu adalah menjadi lebih valid, ya kan? Ya. Nah, sehingga kita berharap bahwa kebijakan yang dilahirkan dari BPI ini betul-betul itu implementatif di lapangan, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan, digunakan oleh OG1 lain yang merupakan output kita, input mereka gitu. Sehingga input bagi OG1 lain, outputnya kita ini itu benar-benar itu bisa di-cascadingkan lebih detail, kemudian itu menjadi bagian daripada RKKL dan DIPA mereka. Nah, sebagai bukti implementasi dari kebijakan ini. Nah, sehingga kalau ini bisa terjadi, bisa dilakukan, maka target IKU, indeks kinerja utama, ya, atau KPI, ya, dari UKI 2, masing-masing UKI 1 itu mencapai IKU UKI 1, masing-masing UKI 1 untuk mencapai IKU kementerian. Nah, sehingga cascading dari IKU ini benar-benar tepat sasaran melalui kebijakan yang kita buat tadi. Nah, itu dia. Begitu. Nah, karena ini kita masih baru, masih 2 tahun, tentu kan sedang menata organisasi, menata struktur, menata sistem kerja, Adaptasi ya, Pak ya? dan sebagainya. Iya. Nah, ini tantangan ya yang harus kita hadapi. Tentu ke depan pelan-pelan akan menjadi lebih baik dan akan lebih keren nantinya. Lebih kompak lagi ya, Pak? Lebih kompak lagi, apalagi. Jaya. Gitu kira-kira. Iya, begitu keren. Iya. Bisa nggak setiap pertanyaan habis Bapak jawab tepuk tangan gitu? Oke Pak, balik lagi nih Pak ke Bapak setelah sekian lama bekerja, pasti ada lah ya Pak ya, yang paling berkesan selama 32 tahun berkarir. Boleh nggak Pak diceritain sedikit aja? Iya, dalam perjalanan karir saya paling berkesan ketika saya diberi amanah menjadi pejabat bupati tahun 2012 di Aceh Singkil. Saya tidak dipilih tapi diangkat. Artinya bukan hasil pilkada ya. Itu kan ada kekosongan jabatan waktu itu gitu, ya. antara bupati definitif dengan bupati definitif berikutnya. Itu kan diangkatkan PJ Bupati. Ya. Nah, saya lah waktu dipilih oleh Pak Gubernur, kemudian di SK-kan dengan SK Pak Mendagri. Nah, ketika itu saya merasakan bagaimana seorang kepala daerah itu merupakan tumpuan harapan dan berbagai macam dari masyarakatnya. Pasti. Ya kan? Sehingga kita tergerak untuk kalau bisa 24 jam kita kerja gitu. Jadi kan nggak mungkin juga, kita kan ada limitasi sebagai manusia. Kita Harus istirahat. Nah, ketika itu kita kurang tidur, tapi itu terbayar dengan kita ada rasa senang, bahagia. Rasa senang, ada rasa kita puas lah, kita bisa menyelesaikan masalah permasalahan gitu ya. Hari ini masalahnya ini gitu ya.
Mungkin kita nggak pernah pengalaman dalam hal itu gitu. Tapi karena kondisi mendesak, terus Allah kasih jalan. Iya. Kamu buat seperti ini gitu ya. Jadi ada insting yang muncul, yang Allah titipkan, yang kita kadang-kadang tidak tahu di mana jalannya ini. Iya, iya. Gitu. Dan itu bisa kita laksanakan. Nah, singkat memang, tapi saya merasakan ada pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari amanah itu. Nah, jadi dari pengalaman saya ini, apapun tugas yang diberikan oleh pimpinan, dan kita merasa tidak mampu, tapi keyakinan bahwa kita bisa, kemudian belajar cepat, tanya kiri kanan, jangan malu-malu kalau kita nggak ngerti, tanya kepada siapapun, yang kita paham dia mengerti gitu. Iya. Nah, itu saya kira sudah jadi modal untuk kita bisa mengembangkan tugas tersebut. Satu lagi adalah kita bagaimana membangun networking yang Baik ya Pak. jaringan yang baik, yang kuat, ya sehingga kita kalau kita minta bantu ke seseorang, satu lembaga untuk mensukseskan visi misi daripada lembaga yang kita pimpin, ini cepat dibantu. Nah itu, jadi masalah membangun kolaborasi dengan pihak-pihak terkait itu paling penting. Berarti kuncinya yakin, mau belajar, dan humble. Iya, tadi yang Bapak bilang tuh kuncinya adalah menjaga koneksi ya Pak ya. Koneksinya kita harus bagus gitu, kita Jaringan, networking, jaringan, ya. networking, begitu. Kita kan kerja kan nggak bisa sendiri kerja sekarang nih, Iya, Iya, benar harus Pak. bareng-bareng ya Pak ya. iya kan? Kita buat kopi, kopi ada sendiri kan nggak? Enggak sih Maya tadi. Kopi dibuat sama Maya juga buat kan sama Sama orang lain ya Pak. Roni. Roni bentuk kopi suruh beli sama Odi. Nah, Bentuk gula suruh beli sama si sama Slamet. Iya benar ya Pak. Selamat itu siapa lagi kira-kira Pak? Jadi Slamet nggak bisa buat kopi ini. Nah, balik lagi ke Maya ya Pak. Yang ahlinya adalah si Odi. Oh Odi. Dia punya ilmu barista sama dia. Wih keren juga si Odi. Jadi kopi dibeli sama Roni, gula sama si Slamet, Iya. kan? Mungkin kompor gas nanti bantu sama si Husri. Jadi ada job desk-nya masing-masing Jadi ya Pak. masing-masing. PR banget ya bikin menghasilkanlah kopi seperti ini dan Sanger. saya siap minum. Oh, Iya. silakan Pak. Berarti berbaik-baiklah sama orang. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau butuh bantuan dia, bener nggak sih? Iya benar. Tapi kalau kopi di tempat kami di ruang saya itu sekali boleh, dengan sering-sering rugi ganti kami. Oh, kita Kalau kopinya bawa sendiri boleh. Ya Maya itu paling sering tuh kan tahu enak, nanti dia bilang ke sana minta di Mas Slamet. Biar teman lagi. Nanti suruh pasang nanti harga total sekian gitu. tinggal kasih nota mobil. Iya boleh deh. Di reimburse ya ntar ya. Jadi nasihat dan pesan untuk Sobat PDKT itu apa Pak? Ya mungkin pengalaman saya kerja dari 3 dasar warsa lebih ya. Yang paling penting kerja itu adalah keikhlasan. Ikhlas. Keikhlasan hati. Jadi ada tugas diberikan, ikhlas menerima tugas itu. Iya. Sehingga nggak ada beban. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kita cepat belajar. Tugas ini kita belum terbiasa nih. Apa sih yang ditugaskan ini? Kita cari tahu ke siapa saya tanya ini. Gitu. Iya. Jangan langsung mengeluh, saya nggak bisa nih. Saya nggak ngerti. Gitu. Nah, kita diberi tugas ya, kita terima. Nggak ngerti, cari yang mengerti. Iya. Tolong dong saya dijelaskan apa sih ini? Dibantu. Iya. Nah, terus kemudian disiplin. Saya pernah sampaikan di apel kemarin tuh. Iya. Disiplin itu jangan datang dari orang luar. Datang dari hati yang paling dalam bahwa Anda sudah mengambil pilihan hidup menjadi pegawai di BPI ini. Iya. Gitu. Jadi namanya kita dapat apa, kita beri apa gitu. Ada take and give-nya. Jadi tanggung jawab itu datang dari
dalam hati kita. Hati. Kemudian yang terakhir begini, kan sering kita dengar nih, saya nggak naik jabatan karena nggak ada yang diandalkan. Ya. Kan? Nggak ada lah, orang kampung lah. Rahasia umum. Nggak ada Ada kepala. orang dalam. Nggak ada orang dalam, yang sering itu. Nah, itu mungkin alasan yang ketujuh mungkin. Oh, yang ke satunya? Ya, alasan yang satunya adalah Anda yakinkan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan orang-orang ini bahwa Anda bisa. Gitu. Karena pakai saya Anda akan terbantu gitu. Ya. Nah, itu penting. Ketika ada kerjaan yang dicari itu bukan adik kita, tetangga kita, saudara kita, bukan. Yang dicari itu siapapun dia yang bisa kerja. Iya. Apalagi tugasnya sore, itu pun harus selesai. Nah, Siapa dicari? Maya biasanya. Nah, orang bisa kerja. Gitu. Maya cari Maya. Buatkan nih Maya, siap. Maya. Buatkan kopi. Jadi artinya apa? Makna dari sini bahwa meningkatkan kapasitas diri itu penting. Ya, kalau Anda sekarang berada di BPI, maka apa sih ikut BPI gitu ya? Apa itu tusi BPI? Karena belajar sekuat-kuatnya sehingga pekerjaan itu hadir atau jadi, saya dipakai bagian daripada sistem untuk menghadirkan output tersebut. Karena saya bisa. Nah, itu harus Anda jalankan. Dimanapun Anda berada, siapapun atasan Anda itu, pasti Anda dipakai. Gitu. Itu saya kira untuk teman-teman yang masih muda ya. Saya juga berencana menulis satu biografi gitu ya, untuk menuangkan perjalanan Karir. karir yang Perjalanan begitu hidup gitu ya, panjang. Tentu kan banyak pengalaman-pengalaman yang bisa Banyak kita tuangkan. Ya. Itu bisa menjadi lesson learn nanti bagi katakanlah yang Pembaca, muda-muda membaca, ya kan. Artinya kita jadi begini hari ini bukan seperti ini terus. Tentu ada proses panjang di belakang sana Iya. yang nggak terungkap. Betul. Karena nggak kita tulis gitu. Kapan tahu ketika saya cerita seperti ini. Iya. Begitu. Jadi nggak langsung saya ada di Kementerian Desa di Jakarta ini. Iya, benar. Tapi sudah pernah di daerah yang terpencil dengan segala keterbatasan, prasarana. Kemudian itulah kita berbuat gitu. Ternyata itu menjadi kampus bagi saya. Kampus saya anggap itu kampus. Tempat saya belajar. Iya. Belajar. Untuk meraih karir ke depan yang lebih baik. Gitu. Iya. Jadi setiap tempat kita kerja, itulah tempat kita belajar. Betul. Nah, saya kira kalau itu misi itu kita buatkan jadi dua gitu ya. Kerja dan belajar dan karir, saya kira itu akan lebih nikmat lah kira-kira. Sehingga kerja itu nggak ada beban, tapi Enjoy mencari aja. kesenangan dan kepuasan. Iya. Kalau Anda misalnya Senli misalnya, tidak usah kerja di rumah aja. Iya. Enak nggak kira-kira? Enggak. Enak nggak Rum? Nggak ada gregetnya ya Pak ya. Iya, karena apa? Kita manusia kan butuh Butuh healing. butuh sosialisasi kan, kita butuh ketemu orang lain, butuh healing. Senli healing terus dipikirin. Kita butuh ketemu orang banyak, ya kan? Ngobrol-ngobrol, Iya. ya kan? Kita bekerja, itu kan kesenangan juga gitu. Setiap ketemu orang baru, ketemu cerita baru, ketemu pelajaran baru. Iya, Intinya kita nggak betah di rumah sih, rumah. tapi pasti begini ya, sifat manusia ya. Ketika dia sibuk banget nih, pasti dia mengeluh, aduh sibuk banget, kapan Aduh, capek. istirahatnya, kan? Iya. Nah, ketika terjadi pandemi, COVID-19 semuanya Di rumah aja kan tuh. Iya. work from home, Iya. apa yang dirasakan sama Rum sama Senli? Jadi pinter masak. Termasak cuma 2 hari seminggu. Nggak apa-apa, tahu aja sih. Nggak kerja berbulan-bulan gimana perasaan Rum?
Bosan kan? Iya, Jenuh kan? Jenuh. Jadi sibuk sekali juga ada keluhannya. Iya benar. Ya? Dirumahkan juga berbulan-bulan juga Ngeluh ada aja. keluhannya. Artinya apa, manusia itu nggak Nggak pernah puas pernah ya Pak. lepas dengan keluhan gitu. Nah kalau kita pandang itu sesuatu dinamika kehidupan, ya bulan ini harus begini ya, udah nikmati aja. Kan? Nggak sibuk gitu. Bulan depan sibuk, ya nikmati juga sibuk. Dinikmati dan disyukuri. Ya. Nah, jadi kalau Anda mindsetnya dirubah seperti itu, dimanapun kerja, apapun yang dihadapi, ya mudah sih diucapkan, nggak mudah dilaksanakan, tapi itu harus dipraktekkan. Nah, jadi hidup ini harus solutif. Solutif ya. Jadi tak masalah apa sih langkah-langkahnya, oh gini gitu. Nggak ngerti tanya orang, tanya tetangga, tanya teman, kan bisa tuh kayak kita nonton tuh. Kalau friend kan, Oh iya. hey friend gimana nih, saya nggak ngerti One of nih friend. gitu. Nah, yang penting kita punya banyak teman. Teman itu adalah itu belajar lah. Gitu, nggak mungkin kita semua paham semuanya, nggak mungkin. Oh, mungkin kita hidup sendiri ya Pak ya. Iya, saya juga belajar dari Maya. Tuh. Nggak ngerti, Mai, apa nih Mai? Tuh. Tapi saya juga tidak merasa bahwa saya menjadi rendah, bodoh gitu ya. Udah senior kok masih tanya sama junior gitu. Enggak. Tidak boleh malu bertanya. kalau Malu emang bertanya nggak tahu. sesat di jalan. Tuh. Baiklah, Sobat PDKT, ingat tuh. Jadi kita harus bekerja ikhlas. Terus kita juga yakin mulu dari tadi. Yakinlah sumpah. Pokoknya kata Pak Harus mau kata Pak belajar. tadi ya harus mau belajar. Apapun yang dikasih tugas, kita harus mengerjakannya dengan ikhlas gitu Balik kan. lagi Jadi dong. nggak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. Dikerjakan. Iya nggak Pak? Luar biasa sekali. Tepuk tangannya mana? Kuis. Nah, nggak dapat. Apa itu? Ini Apa? oh iya ya Allah izin ya Pak. Apa itu? Biasanya Kita ada habis kuis. tanya-tanya gitu kita ada yang namanya kuis Pak. Itu saya bonus saya. Kuis iya untuk Bapak. Bapak mau nanya, kita juga boleh. Jangan dong. Apa Ngeri hadiahnya? kalau Bapak yang nanya. Hadiahnya alhamdulillah biasanya nggak ada Pak. Oh, nggak ada, bukan kuis namanya. Kuis itu ada apa hadiahnya. dong ini ya Pak? Ya Kopi kayak lagi. apa ya? Relaksasi aja deh jangan kuis biar nggak ada hadiahnya. Hadiah mungkin ini healing lah ke Bandung ke atau apa. Tuh Pak. Pak Bos. Pak. Pak Haji. Boleh Pak ntar masukkan. Ada request. Alhamdulillah ada orang yang masuk. Jadi ngedenger. Nah ini kuis kali ini gimana nih Maya nih? Ketika kita sebutkan misalkan nih ondel-ondel gitu. Nah itu apa Pak? Misalnya Jakarta gitu. Yang terbesit dalam Ondel-ondel di Jakarta. ya kayak gitu. Gitu. Ya kayak gitu lah intinya begitu. Hah? Nggak ada benar salah. Jadi kita sebutkan. Oke. Dimulai. 1, 2, 3. Gayo. Kopi. Yogyakarta. Malioboro. Condet. Wah, tepat dengan saya. Ikan bakar. Makassar. Kalibata. Kemandius dong. Oke. Cakep. Baiklah. Ada lagi? Udah Pak. Alhamdulillah kurang ya. Kurang menantang kuisnya ini. Ya ampun. Jadi Pak, setelah purna tugas, rencana kedepannya nih apa nih Pak yang mau Bapak lakukan? Gitu. Ya insya Allah nanti setelah saya berakhir pengabdian sebagai PNS ini, saya tetap akan mengabdi untuk masyarakat. Ya mungkin nanti saya akan pulang ke Aceh, Pulang kampung. pulang kampung. Apa yang mungkin saya bisa berbuat ya di sisa-sisa usia ini. Wah. Mungkin masih Allah kasih waktu dan kesempatan. Amin. Tetap harus berbuat ya sebagai pengabdian lah kita pada masyarakat yang ada di Aceh sana. Ya. Khususnya masyarakat pedesaan yang tentunya masih banyak membutuhkan perhatian, edukasi dan sebagainya. Mungkin karena saya juga lama bertugas di kementerian, barangkali saya bisa menjembatani nanti ya antara
kondisi masyarakat Aceh di sana dan teman-teman yang ada di Jakarta ini. Barangkali nanti bisa bisa membantu. Tentunya nanti berkolaborasi dengan pemerintah daerah di sana. Nah, apapun yang bisa kita lakukanlah. Yang penting hidup ini bermakna bagi banyak orang. Itu kira-kira. Keren Masih. banget, hidup bermakna untuk banyak orang ya Pak. Setelah mengabdi lama di kementerian, terus Bapak mau mengabdi lagi di masyarakat Memanfaatkan waktu Aceh. sekali ya. Waduh, luar biasa. Jadi sangat berkualitas hidupnya, keren. Sudah saatnya kita mengakhiri episode kali ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih Terima kasih. banyak Sama-sama, terima kasih. telah hadir di PDKT. Sudah meluangkan waktunya. Iya, pokoknya Bapak selalu sehat terus, Amin. semangat terus. Aceh 01. Iya, Pak. Iya, kode lagi. Pokoknya Arum, sekarang kita jangan lupa apa? Jangan lupa tonton tonton PDKT setiap hari Jumat di mana? di YouTube BPI Kemendes PDTT Iya, cakep. Nah, jangan lupa like, comment, and share. share and subscribe-nya. Jangan lupa bunyiin loncengnya. Oke deh. Demikian podcast hari ini. Saya Sally Alfriana. Saya Arum. Saya Razali. PDKT makin dekat Dekat dengan desa. Sampai jumpa.